Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, kelas PGMI 5. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Cici Hermawati, yaitu saya sendiri, kedua Tarisa Ayu Lestari, dan yang terakhir ada Nurmeli CH. Kami mendapatkan tugas UTS dari salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dejoko Rohadi Wibowo MPDI. Tugasnya yaitu membuat media pembelajaran pada kelas MI. Materi kami di sini yaitu pada materi kelas 4, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Hewan herbivora akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cici Hermawati. Hewan karnivora akan dijelaskan oleh teman saya, Tarisa Ayu Lestari. Dan hewan omnivora juga akan dijelaskan oleh teman saya, Nurmeli CH. Nah, ini dia media yang akan kami gunakan. Ini namanya Taman Satwa. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan taman satwa ini ya. Saya akan menjelaskan dulu apa itu hewan herbivora, ciri-ciri dan contohnya. Hewan herbivora merupakan jenis hewan pemakan rumput. Ciri-ciri dari hewan herbivora yaitu memiliki rahang yang kuat dan gigi pemotong rumput, serta gigi geraham yang kuat, besar, dan untuk melumut makanan dan tidak memiliki gigi taring. Saya akan memberikan beberapa contoh hewan herbivora. Nah, yaitu diantaranya ada sapi, kelinci, rusa, gajah, dan juga kuda. Pengertian karnivora, ciri-ciri karnivora, dan pengelompokan karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau yang sering kita sebut dengan makanan asal hewan. Ia mempunyai gigi taring untuk mencabik-cabik makanannya dan memiliki perut tunggal atau monogastrik, serta memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kuku cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging, dan memiliki kecepatan lari untuk memburu mangsanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan pemakan segalanya. Hewan omnivor dapat memakan rumput atau tumbuhan dan daging. Ciri-ciri dari hewan omnivora yaitu mempunyai sistem pencernaan yang kompleks, memiliki gigi tajam di bagian depan, dan memiliki gigi yang datar di bagian belakang. Contoh dari hewan omnivora yaitu burung gagak, monyet, dan lain-lain. Alat yang perlu digunakan dalam membuat media taman satwa yaitu ada pena, ada gunting, dan juga lem. Baiklah, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, ada kertas karton. Yang kedua, ada tusuk lidi atau bisa menggunakan tusuk gigi. Yang ketiga, ada kertas gambar. Yang keempat, ada styrofoam. Pertama-tama kita potong gambar hewan yang telah di-print menggunakan gunting dengan rapi.
Selanjutnya, ambil kertas origami atau kertas berwarna. Bentuk pola huruf hingga membentuk kata Taman Satwa. Lalu semua pola huruf digunting dengan rapi. Siapkan karton dan lalu bentuk pola menggunakan pensil. Beri lem double tip pada huruf-huruf yang telah digunting tadi. Lalu tempelkan huruf-huruf yang telah digunting tadi pada pola karton hitam sehingga membentuk kata Taman Satwa. Selanjutnya, pada hewan-hewan yang telah digunting tadi, kita beri lem isolasi dan lidi. Buat pola persegi panjang pada karton hitam dan kertas warna dengan ukuran 14 x 8 cm. Pada kertas warna, beri pola seperti awan, lalu digunting. Tempelkan pola awan pada kertas warna dengan karton hitam menggunakan double tip. Gunting karton hitam dengan ukuran 10 x 1,5 cm. Beri lem pada ujung karton hitam tadi dan tempel untuk membentuk pola persegi. Selanjutnya, beri lem double tip pada karton hitam yang berisi kata Taman Satwa. Buka lem double tip, lalu tempelkan pada styrofoam. Tiga pola persegi tadi kita beri lem double tip, lalu kita tempelkan pada styrofoam. Lalu pada kertas warna yang telah digabung dengan karton hitam tadi kita beri tulisan. Tempelkan gambar tanaman dan daging pada masing-masing tulisan untuk memberi tanda sesuai dengan jenis makanan yang dimakan hewan. Selanjutnya, tancapkan tulisan-tulisan tersebut di tempatnya sesuai dengan pengelompokan hewannya.
Pada hewan-hewan yang telah diberi lidi tadi, selanjutnya kita tancapkan di tempat yang bertuliskan kandang satwa. Selanjutnya, ambil kertas berwarna untuk membentuk awan dan matahari yang akan digunakan untuk menghias media pembelajaran. Selanjutnya, buat 3 pola jalan pada karton hitam untuk memberi kesan jalanan pada media pembelajaran. Lalu ditempelkan di styrofoam. Media pembelajaran Taman Satwa pun telah selesai. Ini dia Taman Satwa. Nah, kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan Taman Satwa. Perhatikan di bawah ini, terdapat banyak jenis hewan. Ada kelinci, ada kuda, ada sapi, ada rusa, ada gajah, ada burung elang, ada bebek, ada burung gagak, dan lain sebagainya. Di sini kami akan menunjukkan hewan-hewan mana yang termasuk hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora. Hewan herbivora merupakan hewan pemakan rumput. Hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Sedangkan hewan omnivora merupakan hewan pemakan segalanya, rumput dan juga daging. Baiklah, saya akan menunjukkan hewan-hewan mana saja yang merupakan hewan herbivora. Nah, di sini sudah terdapat ada hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan pemakan rumput. Jadi, kelinci merupakan jenis hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Kita masukkan ke dalam kandang hewan herbivora. Selanjutnya kita akan mencari lagi hewan mana saja yang merupakan hewan herbivora. Nah, di sini ada sapi. Sapi merupakan hewan pemakan rumput juga. Jadi, sapi merupakan hewan jenis herbivora, yaitu pemakan rumput. Kita masukkan ke dalam kandang hewan herbivora. Nah, di sini ada hewan harimau. Kalau harimau ini pemakan daging, jadi bukan merupakan hewan herbivora. Kita taruh lagi. Kita akan mencari lagi, mana lagi ya? Nah, di sini ada kuda. Kuda merupakan hewan pemakan rumput juga. Jadi, kuda merupakan jenis hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Kita masukkan ke dalam kandang hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Kita akan mencari lagi ya. Nah, ini ada rusa. Rusa juga merupakan hewan pemakan rumput. Jadi, rusa merupakan jenis hewan pemakan rumput. Kita masukkan ke dalam kandang hewan herbivora. Nah, mana lagi ya hewan herbivora? Di sini ada bebek. Bebek merupakan hewan omnivora, yaitu pemakan rumput dan juga daging. Dia pemakan segalanya, jadi bukan merupakan hewan herbivora. Kita taruh.
Kita cari lagi mana hewan pemakan rumput ya. Nah, di sini ada gajah. Gajah merupakan hewan pemakan rumput. Jadi, gajah merupakan jenis hewan herbivora, pemakan rumput. Kita masukkan ke dalam kandang hewan herbivora. Nah, perhatikan ya. Ini merupakan hewan-hewan pemakan rumput, yaitu herbivora. Ada kelinci, ada sapi, ada kuda, ada rusa, dan juga ada gajah. Nah, selanjutnya akan mencari hewan jenis karnivora yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tarisa Ayu Lestari. Baiklah, dapat kita lihat di sini ada 3 pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Di sini ada herbivora sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan. Di sini ada karnivora sebagai pemakan daging-dagingan, dan ada omnivora sebagai pemakan segalanya. Dan di sini juga terdapat hewan yang akan kita kelompokkan berdasarkan makanannya. Di sini ada contoh anjing sebagai karnivora karena ia pemakan daging-dagingan. Harimau sebagai pemakan karnivora karena ia pemakan daging-dagingan. Dan ada juga anjing, dia pemakan karnivora karena pemakan daging-dagingan. Ada elang sebagai karnivora karena ia pemakan daging-dagingan. Dan yang terakhir ada singa sebagai pemakan daging-dagingan, yaitu karnivora. Di sini kita sudah mengelompokkan 5 hewan berdasarkan makanannya. Ya, selanjutnya kita akan mengelompokkan hewan omnivora. Hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Berikut adalah hewan-hewan omnivora. Yang pertama yaitu burung gagak. Ini burung gagak. Nih. Burung gagak merupakan hewan omnivora. Maka kita taruh di sini. Selanjutnya yaitu bebek. Bebek juga termasuk hewan omnivora, maka kita taruh di sini. Selanjutnya yaitu gorila. Ini gorila. Gorila juga termasuk hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Maka kita akan masuk di sini. Selanjutnya yaitu monyet. Monyet. Monyet merupakan hewan omnivora juga ya. Yang terakhir yaitu musang. Musang adalah hewan omnivora. Dia suka juga memakan daging dan buah-buahan, maka kita taruh di sini. Nah, inilah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora pemakan rumput atau tumbuhan, hewan karnivora atau pemakan daging, dan hewan omnivora yaitu pemakan segalanya seperti rumput dan daging.
Demikianlah, itulah tadi media pembelajaran yang kami buat, yaitu Taman Satwa. Dan kami sudah juga menjelaskan cara membuatnya, bahan-bahannya, alat-alatnya dari membuat media pembelajaran Taman Satwa. Media pembelajaran Taman Satwa ini yaitu media pembelajaran pada materi kelas 4, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini untuk UTS kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.